Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Ibu Koni. Bu Koni, gimana Bu Koni lihat langkah penuh risiko dari Presiden Jokowi untuk datang ke area yang menurut Bu Menlu itu masih tidak normal sebetulnya? Kalau pertama sekali sih saya khawatir ya. Tapi sebelum Ibu Menlu berangkat ke Jerman, kami kebetulan berhubungan dengan telepon dan saya tekankan ke Ibu Menlu, sebenarnya harapan saya itu Presiden Jokowi itu tidak mengarah ke Kiev. Tapi beliau bilang enggak, Bu Koni, sudah semuanya betul-betul diatur. Nah kemudian kalau saya lihat dari keretanya, kalau orang kan cuma lihat mewah horden. Kalau saya nggak lihat itu. Apa? Saya yakin betul itu dipasang anti jam, terus pakai flares, pakai semua, mungkin juga interdiction system, sehingga selama perjalanan kereta 12 jam yang saya khawatir dari awal itu semuanya aman gitu. Jadi begini, masalahnya kenapa saya khawatir dan terus kontak dengan Ibu Menlu, karena saya pikir begini, ini kan Ukraina ini menurut saya menjadi mandala perang yang aneh. Bukan antara dua negara, antara Rusia dan Ukraina, tetapi antara kawan-kawan seglobal itu melawan Rusia. Sehingga itu nomor satu. Nomor dua juga ada aktor-aktor lain yang bisa bermain, misalnya neo-Nazi. Atau mungkin some crazy people yang bisa bergerak atas nama dirinya sendiri, atau apapun itu. Jadi kalau yang saya khawatirkan, ketika kita begitu yakin dengan keberangkatan 39 pas pampres kita, with all due respect, pasti mereka terdidik banget lah, dan Jaka segala macam. Tapi itu kan sebagaimanapun kekuatan senjata ringan gitu. Jadi yang saya khawatirkan dari awal tuh artileri berat. Terus misal jarak jauh, misal presisi. Kemudian yang paling menyeramkan sebenarnya kalau kita lihat perang ini kan kadang-kadang alatnya sederhana, drone yang bisa dibeli di mall tapi dibekali bom gitu. Nah, hal itu yang mesti dihitung. Tetapi ketika saya melihat kemudian ada pendamping Pak Jokowi dengan senjata seperti itu, yang bukan pas pampres Pak, yang sebelahnya, saya yakin ini ada pejabat dari negara lain, dan betul kan ada pejabat-pejabat tinggi dari Polandia, dan itu membuat itu lebih aman. Lebih aman. In case daripada ini rombongan Indonesia saja bergerak gitu. Bu Koni, dari perspektif security ya, Ibu Iriana sebagai ibu negara ikut mendampingi Presiden Jokowi ke Kiev. Saya kira mungkin itu message yang mau disampaikan kepada publik adalah betapa Ibu Iriana itu mendukung sekali suaminya kemanapun berada. Itu bedanya. Memang banyak yang bertanya begitu ya. Jadi ada yang bilang gitu, jadi kurang seru dong perangnya gitu kan. Tapi sebenarnya bisa dibalik juga. Malah sebenarnya itu malah menenangkan atau sebagai tameng tanda kutip ya. Karena membawa ibu negara itu juga bisa begitu kan. Tapi pasti sudah dipertimbangkan dengan begitu baik. Kenapa akhirnya ibu negara ikut ke Kiev? Kalau dibandingkan dengan Presiden Soeharto 1995 ke Bosnia? Beda. Pak Harto coba kita lihat dulu ya. Ini video yang mana? Videonya Presiden Soeharto ketika berada di Bosnia? 95 memang Pak Harto didampingi oleh... Tapi beda. Kalau Pak Harto itu lebih sederhana, dia mengamankan perang etnis. Kemudian NATO pun posisinya jelas gitu loh. Jadi kita betul-betul clear perangnya itu apa. Ya, ini enggak. Kita tuh sekarang perangnya enggak jelas apa, ya kan? NATO pun setengah kaki. Kalau ada artikel 4,5 dia sedang pakai artikel 4,5. Jadi 5 enggak, 4 udah gitu. Jadi menurut saya itu yang malah membuat beberapa kemungkinan dalam security aspek itu berbahaya. Contohnya Sekjen NATO itu sudah menyatakan even ada gangguan sesederhana mungkin pun ke sistem cyber, mereka dapat mengaktifkan artikel 5. Dan itu yang saya awasi terus, apa sih yang bisa menggerakkan mereka artikel 5? Khawatirnya ketika ada di sana kemudian terjadi gempuran itu dari NATO. Oke, coba kita lihat ya video yang coba ditangkap oleh Kompas TV, bisa ditampilkan. Lawatan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina menjadi bukti Indonesia terus berusaha menjaga perdamaian dunia. Konflik yang sengit tak menyurutkan langkah Jokowi hadir mendamaikan kedua negara. Ini bukan yang pertama. Sejarah mencatat Indonesia beberapa kali hadir guna menciptakan perdamaian dunia. Presiden kedua Indonesia, Soeharto, pernah menyambangi Bosnia-Herzegovina pada 1995 silam. Padahal, negara itu sedang berperang dengan Serbia yang menelan ribuan korban jiwa. Sebagai pemimpin gerakan non-blok, Soeharto berusaha menengahi konflik yang tengah terjadi di negara-negara pecahan Uni Soviet ini. Langkah serupa juga dilakukan Yusuf Kala. Saat menjabat wakil presiden periode 2014-2019, JK terlibat dalam upaya mendamaikan pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban. Saat itu Yusuf Kala menemui langsung Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan pimpinan Taliban untuk membicarakan perdamaian. Lantas pada konflik Rusia-Ukraina, mampukah Indonesia hadir mewujudkan perdamaian bagi kedua negara?
Bu Kony, jadi apa persisnya yang membedakan antara kunjungan Pak Harto 1995 ke Bosnia dengan Presiden Jokowi ke Ukraina? Kalau dari faktor security ya, pertama NATO sudah jelas, dia intervensi penuh. Oke. Kemudian PBB juga sikapnya jelas kepada Pak Harto, tanda tangan kontrak mati. Jadi PBB tidak bisa menjamin kalau Pak Harto terjadi apa-apa. Tapi jelas, jadi aktor-aktornya itu terukur. Kemudian lawannya waktu itu yang kita khawatirkan adalah sniper, karena hanya itu ancamannya sniper. Tapi kalau sekarang ini, pertama posisi NATO tadi saya bilang, kalau dari artikel 4,5 dia sedang pakai artikel 4,5. Yang kedua adalah yang dilawan ini artileri berat, kemudian semua serangan udara dan lain-lain yang bersifat dari udara. Dan itu bisa bersifat sengaja maupun tidak sengaja. Karena dalam keadaan seperti ini chaos bisa terjadi. Contohnya saya bicara dengan Dubes Ukraine. Dia bilang bahwa beberapa penembakan itu datang dari Belarus. Rudal itu datang dari Belarus. Saya bilang kok jadi Belarus? Karena tentara Rusia melemparkan dari Belarus. Itu menurut Dubes Ukraine. Okay. Nah, jadi artinya itu kan satu konfirmasi yang saya khawatirkan bahwa pemain itu bisa siapa saja menjadi pemain untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Terlalu banyak aktor ya? Terlalu banyak aktor di mandala perangnya. Oke, Mbak Dina. Jadi menurut Mbak Dina dalam perspektif hubungan internasional, strategi lobby seperti apa agar kunjungan Presiden Jokowi menemui Zelensky dan kemudian nanti Putin itu bisa mendapatkan hasil? Saya mau coba bicara dari segi apa yang tidak diketahui di Eropa ya. Saat ini pandangan Eropa itu fokus betul pada apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat sebagai komandan dari NATO. Kemudian yang disepakati dalam pertemuan G7 kemarin itu adalah konsolidasi anggota NATO. Dan hari ini hasilnya juga sudah kelihatan, mulai ada kesepakatan agar Swedia dan Finlandia join ke NATO. Ukraina dalam posisi clouded ya, atau tertutupi oleh wacana tersebut. Sedikit yang dibicarakan tentang bahwa di luar dari situasi tersebut sebenarnya negara-negara lain itu nggak satu pandangan terkait isu ini. Betul, orang melihat bahwa Ukraina, negara-negara dunia melihat Ukraina sangat tidak diuntungkan dalam posisi yang sangat dirugikan. Betul terjadi pelanggaran terhadap integritas teritorial. Tetapi masalah penyelesaiannya, apalagi masalah sanksi-sanksinya, itu tidak semua pihak sepakat. Bahwa cara yang dipakai oleh negara-negara NATO dan EU adalah cara yang tepat untuk mengubah perilaku Rusia. Karena kan harapannya sebenarnya dari seluruh sanksi ini berubah perilaku. Nah sekarang kelihatan nih, sudah mulai ada pemecahan pandangan bahwa antara Rusia dan Putin katanya ini dua hal yang berbeda. Jadi kita mensanksi Rusia dengan seluruh masyarakatnya, tetapi Putin belligerent gitu kan, dia tetap survive dan dia tidak mengubah strategi sama sekali karena itu terlepas. Karena sistemnya beda ya. Saya melihat bahwa Barat ini cenderung melihat cara-cara yang ampuh diterapkan pada dirinya akan ampuh pula diterapkan di negara lain. Dan kita lihat metode ini kan nggak pernah berhasil sebenarnya. Sama Iran, sama Cina, sama North Korea itu nggak berhasil. Jadi apa ya harus langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk minimal menurunkan eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina? Betul, yang pertama itu distraksi dulu. Distraksi dulu. Jadi untuk menunjukkan tadi saya bilang dunia itu tidak seperti yang kalian bayangkan loh. Dan you all us more, menurut saya mereka harus sadar betul, Ukraina, Rusia maupun negara-negara Barat, bahwa penopang stabilitas dan ekonomi dunia itu bukan mereka, bukan hanya mereka. Dan selesai mereka bertengkar ini, apa yang akan terjadi? Mereka harus kembali lagi membangun semuanya bersama-sama yang lain gitu. Dan sisi lain saya juga melihat bahwa yang sedang didorong ini kan polarisasi. Saya senang melihat bahwa Pak Jokowi ini ingin menunjukkan bahwa Asia itu punya suara berbeda, independen, dan nggak bisa ditarik ke sana kemari gitu. Itu yang bagus menurut saya, ini satu menghidupkan kembali gerakan non-blok sebelum ada perang dingin. Karena sudah ada yang bilang ini sekarang perang dingin, saya bilang belum sampai situ. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, saya ke Bu Ruhaini yang mewakili dari kantor staf Presiden. Apa sih sebenarnya pertimbangan Presiden Jokowi yang mengambil resiko politik atau resiko keamanan yang datang ke mandala peperangan di Ukraina sebetulnya? Mas Budiman, kita harus mengingat kembali ya, standpoint Presiden secara pribadi itu kan pertama stop perang. Awal sekali ya pada waktu itu, dan juga tentu saja mandat konstitusi. Ya, tadi Mbak Dina juga menyebutkan di situ ada mandat konstitusi. Kita punya legacy juga tentang non-blok.
Dan yang juga tidak bisa dilepaskan adalah posisi strategis dari Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Nah, yang itu melibatkan negara-negara yang sekarang sedang berkonflik. Nah, oleh sebab itu tentu keempat hal ini tentu saja mendorong Bapak Presiden seperti yang disampaikan oleh Bu Menlu tidak diam ya. Setidaknya secara aktif untuk bisa memberikan kontribusi ya. Yang kemudian diambil oleh Presiden adalah mengunjungi Ukraina dan juga Rusia. Oke. Tadi kalau Mbak Dina menyebutkan perlu distraksi ya. Kalau menurut yang dilakukan oleh KSP, apa sih yang akan ditawarkan oleh Presiden Jokowi baik kepada Zelensky maupun kepada Putin nanti? Yang pertama tentu saja dampak ya. Dampak. Ya, dampak jadi kan dari perang. Dampak dari perang itu kan banyak sekali ya. Pertama adalah dampak kemanusiaan. Oke. Kemudian juga yang disampaikan oleh Presiden bahwa dengan adanya konflik ini juga sebetulnya ada masalah tentang flow of resources ya. Misalnya dari Ukraina sendiri itu juga pemasok beberapa komoditas. Ya. Ya. Kemudian juga Rusia ini juga pemasok bahan dasar pupuk ya. Dan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi pangan dunia. Dan beberapa kali Bapak Presiden mengatakan bahwa ini tidak hanya Indonesia, tetapi banyak negara nantinya akan juga terpengaruh oleh berlangsungnya konflik ini. Okay. Nah, oleh sebab itu sepakat juga yang disampaikan oleh Mbak Dina bahwa Presiden saya kira memberikan pesan gitu ya bahwa Asia mempunyai pandangan sendiri dan juga mempunyai penilaian sendiri terhadap konflik ini, dan keduanya Presiden menempatkan posisinya sebagai true friends. Okay. Kita tahu bahwa sebetulnya Indonesia pernah ada di dalam satu posisi yang mengatakan intervensi serangan Rusia ke Ukraina itu tidak bisa diterima. Tetapi ketika kemudian Presiden mempunyai inisiatif untuk mengunjungi Rusia, itu diterima gitu. Sehingga ini kan menjadi satu hal yang sebetulnya ada sisi lain ya, ada sisi lain di Asia ini yang diuntungkan, dan sekaligus juga perspektif yang berbeda bahwa ini adalah satu persahabatan yang tulus gitu ya, untuk juga mendamaikan dua sahabat. Indonesia melihat bahwa Rusia juga sahabat, Ukraina juga sahabat dari Indonesia. Oke, baik, saya kembali ke Hari Susilo. Hari, kalau kita lihat foto-foto yang beredar di tanah air, pertemuan Presiden Jokowi dengan Zelensky tampaknya memang dalam suasana yang santai ya, bersepatu ket, Pak Jokowi pakai baju putih dan Zelensky pakai baju hijau. Sejauh yang Anda tangkap seperti apa sih sebetulnya gambaran-gambaran di sekitar lokasi pertemuan itu? Presiden Zelensky sendiri memang belakangan jika bertemu dengan kepala negara lain dalam penampilan yang cukup santai, Mas. Ini kalau dengan Presiden Joko Widodo saat ini dia berkemeja hijau, biasanya malah dia waktu bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, terus dengan Kanselir Jerman, dengan Perdana Menteri Italia hanya mengenakan kaos panjang hijau malahan. Jadi memang sehari-hari Presiden Zelensky tampak lebih santai ya, mungkin dalam kondisi situasi perang seperti ini, dan pertemuan yang kami dapat informasinya juga berlangsung santai, dan Presiden Zelensky sempat menyampaikan dalam channel Telegram resminya itu bersyukur ada kunjungan Presiden Indonesia ke Ukraina dalam masa-masa sulit ini. Oke, terima kasih Hari. Mudah-mudahan bisa memantau nanti setelah pertemuan selesai ya. Hari, thank you ya. Pertanyaan berikutnya adalah kepada Mas Prastiantoko. Sebetulnya adalah dampak ekonomi ya. Dampak ekonomi kalau perang ini kemudian tidak kunjung selesai akan jadi seperti apa. Tapi jawaban Mas Pras setelah jeda berikut ini.